Sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data virus corona di Indonesia. Saat ini di dalam negeri sendiri kasus virus corona telah mencapai 2.273. Ada tambahan kasus baru COVID-19 467 orang. DKI Jakarta 101 kasus baru. Jakarta saat ini adalah salah satu pusat penyebaran virus corona di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia, IDI Jawa Timur mencatat ada 25 dokter dan petugas medis di Jawa Timur yang terinfeksi virus corona. Bahkan satu diantaranya meninggal dunia akibat tertular pasien COVID-19. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Senin 23 Agustus 2021. Lebih dari 1 tahun pandemi melanda bumi hingga merubah kehidupan di bumi pertiwi. Jalanan sepi, mobilitas dibatasi hingga rakyat kecil yang terancam mati. Pendidikan, pekerjaan, sampai ibadah pun dirumahkan. Virus yang tak kenal lawan telah memporak-porandakan kehidupan. Selangkah demi langkah, kami membulatkan tekad untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengarkan secercah cerita dari Satgas COVID yang berpengalaman, menembus gelap di jalan setapak guna mencari jawaban. Lantas, bagaimana pandemi telah mengiris kehidupan? Inilah sepenggal jawaban dari Satgas COVID tentang kehidupan di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Arafidin dan saya Wenceslaus. Di sini kami dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu petugas Satgas COVID-19. Di sini tepatnya saya di Desa Kembaran RT 8. Yuk, langsung aja. Halo semuanya, di sini saya sudah bersama Pak Hotim, Ketua RT 8 ya Pak. RW 1. Dan juga selaku Satgas COVID-19 di daerah sini. Lingkungan RT. Mungkin dari Bapak kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus ini kalau misalnya masalah COVID di desa ini bagaimana? Mungkin turun atau naik gitu? Kalau akhir-akhir ini alhamdulillah turun. Tapi kalau bulan-bulan kemarin itu meningkat. Kalau boleh tahu Pak, proses Bapak menjadi Satgas pada awal pandemi ini bagaimana ya Pak? Apakah langsung ditentukan atau bagaimana Pak? Awal-awal kita ditunjuk sebagai Satgas COVID di lingkungan kami selaku lingkungan KRT-an, kami jujur selaku RT ditunjuk langsung dari desa sebagai petugas lah, lebih tepatnya petugas untuk menjaga warganya di lingkungan masing-masing. Itu selaku ketua RT itu bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya masing-masing. Untuk misal di RT 8 itu jumlah Satgas COVID-nya itu ada berapa ya Pak atau dipilih? Satgas, ya lebih tepat mungkin petugas hanya satu, yaitu ketua RT-nya. Tugas dari Bapak sebagai Satgas COVID-19 ini selama pandemi apa saja ya Pak? Kami selaku ketua RT itu melibatkan pengurus RT untuk membantu kami selaku petugas yang ditunjuk dari desa untuk membantu menyampaikan apa yang disampaikan dari desa untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Kita melibatkan pengurus RT. Dari tugas-tugas yang Bapak lakukan itu ada kesulitan nggak ya Pak? Terus juga cara solusi buat kesulitannya itu gimana? Kesulitan ya pasti ada lah, apalagi kita menghadapi masyarakat yang notabene SDM-nya itu beda-beda. Mungkin kalau kita menghadapi
masyarakat yang SDM-nya menengah ke atas tidak perlu dikasih tahu juga sudah tahu. Tapi kami di masyarakat yang paling bawah, kita berhubungan langsung dengan masyarakat yang notabene berbagai macam unsur ya, kita jelas kadang-kadang menemui kesulitan. Contoh lah ya kita dari atas kita bahwa suruh menyampaikan secara tugas harus seperti ini, tapi kita menyampaikan ke masyarakat, kadang-kadang ada masyarakat yang kurang percaya dengan virus tersebut, dan penularannya karena itu tidak kelihatan, kadang-kadang orang itu tidak mempercayainya. Itu yang kadang-kadang kesulitan buat kami. Ada nggak sih warga yang sulit banget diajak kerjasama untuk isolasi mandiri dan menaati protokol kesehatan? Oh ya ada, tapi ya sebagian kecil lah. Ya sebagian besar ya sudah mentaati, yang sebagian kecil itu yang tidak percaya kita berusaha, sebatas berusaha, kita meyakinkan bahwa virus itu sangat membahayakan, kita mengajak bahwa ayo kita patuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita semua. Apa arahannya yang dilakukan untuk masyarakat yang terpapar virus corona seperti itu, Pak? Apabila yang terpapar ya, dan kebetulan orang tersebut itu melapor kepada kita selaku Satgas atau selaku yang dituakan di lingkungan, kami satu harus melaporkan ke Satgas Desa. Yang kedua, kami selaku yang dituakan di lingkungan mendampingi mereka untuk periksa ke puskesmas, dalam hal ini kita tes PCR, dan setelah itu sebelum hasil tes PCR itu keluar, kita mengajak atau memberitahu ke warga tersebut untuk isolasi mandiri. Kami secara kepengurusan membantu untuk sekedar bisa makan lah selama mereka itu isolasi mandiri. Dan bantuan kedua itu dari masing-masing dawes juga ikut berpartisipasi untuk membantu ala kadarnya. Tiap-tiap dawes walaupun yang terpapar itu bukan dawes sendiri, masing-masing dawes juga mensubsidi walaupun tidak banyak, tapi kita berkontribusi untuk mereka-mereka yang terpapar. Dan juga kalau misalnya ada yang positif tapi itu tidak menjalankan protokol kesehatan atau mungkin malah masih keluar-keluar, tidak isolasi mandiri seperti itu, Pak? Kalau di lingkungan kami alhamdulillah ya, selama ini tidak ada. Walaupun saya dengar dengan selentingan, walaupun tidak secara langsung, ada yang terpapar tapi tidak lapor kepada kami, tapi orang tersebut tidak keluar secara bebas. Ada nggak sih Pak arahan-arahan dari yang tingkat satgas-satgas di atas atau malah dari pemerintah langsung, satgas yang di RT begitu, Pak? Kalau kami selaku RT ya, yang secara langsung itu ya tidak ada. Itu apa karena saking sudah bosan apa bagaimana? Paling kita ya secara satgas, karena kita ada grup, ada pemberitahuan lewat media sosial. Jadi kita cara menyampaikannya ya atas dasar itu. Kalau secara langsung satgas desa itu ke rumah itu tidak ada, cuma lewat media sosial. Pada masa PPKM ini, sejauh ini bantuan apa saja sih Pak yang sudah Bapak dapatkan dari pemerintah untuk mendukung tugas dan wewenang Bapak sendiri sebagai Satgas COVID? Karena kami selaku Satgas COVID di tingkat RT, sama dengan saya selaku RT itu kerja sosial murni. Jadi kita tidak mengharapkan, walaupun kalau memang dikasih ya diterima kayak gitu. Tapi selama ini ya tidak ada. Ya di awal-awal ya memang kita dilibatkan untuk
sebelum PPKM ya, di awal-awal itu dilibatkan untuk kita jaga di balai desa. Waktu itu waktu bulan April, Mei kalau nggak salah, Mei yang tahun lalu 2020 kita diikut sertakan untuk jaga di balai desa. Dan kita itu dapat donor 50.000, tapi dengan catatan kita jaga di desa sampai pagi. Kalau misal dari Bapak selaku Satgas Covid, ada harapan nggak buat pemerintah dan orang lain itu untuk situasi Covid yang sekarang ini kan juga naik turun seperti itu? Harapan dari pemerintah ya, manakala kita di anjuran untuk tidak keluar, ya kita diimbangi lah. Tidak keluarnya kita kan tetap perlu makan. Kalau buat bantuan itu tuh nggak merata ke semua warga atau cuma beberapa warga aja atau bagaimana ya? Masalah bantuan ya kami sebetulnya selaku pengurus, kita awalnya berusaha untuk melaporkan ya minimal 60% dari warga kita laporkan bahwa ini perlu yang dibantu. Tapi yang namanya bantuan itu ya mungkin dari sananya kan terbatas, jadi kita juga nggak nuntut. Walaupun kami ya di awal-awal itu mengajukan bantuan sekitar berapa persen dari warga. Nyatanya di awalnya itu keluarnya sedikit, yang kena kadang-kadang kita selaku pengurus. Itu di awal, tapi di akhir-akhir setelah kesini kan bantuan dari mana-mana ada gitu. Jadi alhamdulillah ya walaupun tidak 100% ya sudah mendekati apa yang kita ajukan. Selain buat masalah bantuan itu masih itu kurang atau? Yang namanya bantuan mungkin seluruh warga walaupun sudah dibagi juga merasa kurang ya, tapi ya cukup lah. Mungkin dari kami cukup sampai sini Pak. Matur suwun sangat ya Pak, mau diwawancara. Ya saya juga terima kasih kepada panjenengan adik-adik calon dokter. Saya merasa senang dan saya merasa berbangga hati bahwa panjenengan selaku calon dokter berkenan berkunjung ke tempat saya. Mudah-mudahan panjenengan sukses jadi dokter yang profesional dan berguna bagi masyarakat kecil, berguna bagi nusa bangsa serta agamanya masing-masing. Sekian wawancara kami bersama Bapak Khotib selaku Satgas Covid-19 di RT 8 RW 1 Desa Kembaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.